pandemi ini Pak. Ya. Ya, apa aja nih Pak aktivitas selama pandemi ini Pak? Selama pandemi ini yang pertama tentunya kita semua komunitas olahraga juga harus mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pembatasan kegiatan masyarakat ya. Itu karena apa? Karena kita tetap harus beraktivitas, tapi protokol kesehatannya harus utama, gitu. Sehingga dalam kegiatan seperti ini tentunya hindari kegiatan-kegiatan olahraga yang menghadirkan orang banyak. Tetapi kita tetap harus berolahraga karena apa? Karena dengan berolahraga itu juga ketahanan tubuh kita naik, gitu ya. Kemudian insya Allah dengan ketahanan tubuh kita naik, kita juga pemikiran kita juga segar, dan hanya dengan cara itu kita bisa melawan COVID-19 di samping penerapan protokol kesehatan. Karena hati kita juga harus senang, ketahanan tubuh kita juga harus baik. Jadi saya menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk patuh pada PPKM ini, tapi kita juga tidak boleh berdiam diri. Kita terus beraktivitas. Insya Allah dalam waktu yang ditentukan penurunan COVID-nya juga akan baik. Karena apa? Agenda-agenda olahraga ke depan juga masih banyak. Gitu ya. Iya, Kaitannya pertama dalam waktu dekat atlet-atlet kita akan berangkat Olimpiade di Tokyo. Kemudian setelah itu kita fokus nasional tentang Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 di Papua. Karena apa? Kita harus bersama, bersatu, juga menjadikan Pekan Olahraga Nasional di Papua ini, nanti juga menjadi satu momen kebangkitan bangsa Indonesia dari masa pandemi COVID-19 ini. Karena kalau kita tidak bersatu, kita tidak bersama untuk menghadapi ini, yang ada pandemi COVID itu nggak selesai-selesai, gitu ya. Pak, ya, saya di belakang nggak apa-apa juga nih Pak. Tapi saya harapkan hal ini terus berjalan, dan saya optimis ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah yang terbaik saat ini, dan saya juga besar harapan saya semua aktivitas akan bisa pada tahun ini, akhir tahun ini, bisa berjalan kembali. Tapi persiapan PON itu udah sejauh mana Pak update-nya? Oh, persiapan PON saat ini tiap-tiap provinsi mereka sudah melakukan pemusatan latihan daerah. Terus kemudian atlet-atlet yang akan ke sana juga program vaksinasinya juga sudah jalan. Kemudian tempat di Papua sana venue-venue-nya sudah dalam posisi 92%. Oke. Kemudian kegiatan-kegiatan menunjang itu seperti CDM meeting, technical delegates meeting, venue exercise segala ya terus berjalan sesuai dengan agenda yang kita buat. Sehingga hal-hal seperti itu saya yakin PON itu nanti akan bisa berjalan dengan baik. Nah, ini kan ada sekira 12.000 atlet nanti ini Pak yang berangkat ke Papua. Nah, untuk terkait akomodasi, jumlah penginapan, nah itu gimana nanti solusinya nih Pak? Saya rasa kita sudah membuat jadwal keberangkatan atlet dari masing-masing daerah. Kebetulan kita juga bekerja sama dengan Garuda Indonesia. Kemudian akomodasi di sana, memang mungkin hotel-hotel itu tidak apa namanya, hotel-hotel itu tidak mencukupi, tapi fasilitas-fasilitas lain yang ada di Papua itu juga digunakan. Baik itu punya pemerintah, punya TNI, Polri, dan pemerintah daerah maksud saya. Itu disiapkan, direnovasi, minimal kita siapkan setara dengan hotel bintang 3. Setara gitu ya? Dengan bintang hotel 3. Hotel bintang 3 ya, setara ya. Sehingga dengan demikian atlet itu juga tidurnya layak, kemudian konsumsi yang mereka terima juga sesuai dengan gizi yang diperlukan gitu ya. Itu semua sudah kita siapkan, tetapi memang tidak bisa dipungkiri masalah COVID ini kan jadi masalah yang paling
utama ya, karena tidak dimungkinkan kita menyelenggarakan event di daerah yang zona merah gitu kan, dan tidak memungkinkan atlet yang dari zona merah berangkat juga, itu kelihatannya kan menimbulkan keraguan-raguan. Oleh karenanya saya berharap dengan kebijakan pemerintah yang memberlakukan secara ketat protokol kesehatan, pembatasan kegiatan masyarakat dengan istilah rem darurat tadi, mudah-mudahan pada saatnya semua bisa berangkat ke Papua dan jumlah atlet, official maupun pendukung lainnya yang juga sangat banyak itu bisa ditampung di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Di 4 tempat itu mereka akan tersebar dan mudah-mudahan dia bisa. Nah, ini masyarakat masih ada yang menganggap beberapa wilayah di Papua itu masih rawan konflik kabarnya ya, Pak. Nah, Bapak selaku mantan ya BIN juga, gimana memastikan bahwa semuanya akan aman ini, Pak? Menghadapi situasi Papua ya, situasi Papua itu kan memang sangat dinamis ya. Hari ini terjadi sesuatu di kampung di atas, kemudian kemarin karena pilkada tidak puas hasil dari MK-nya, mereka juga melakukan pembakaran, itu terus selalu terjadi. Tetapi khusus untuk PON ini, yang pertama masyarakat Papua juga mengharapkan PON ini sukses ya, sehingga masyarakat Papua juga punya komitmen untuk menjadi tuan rumah yang baik gitu ya, sehingga dengan dukungan itu, saya juga sudah melakukan kunjungan resmi kepada Panglima, kepada Kapolda di Papua, di mana beliau berdua itu penanggung jawab keamanan ini memberikan dukungan sepenuhnya agar PON di Papua ini sukses. Oleh karena itu, mereka juga menyampaikan bahwa Papua pada saat penyelenggaraan PON akan dalam kondisi yang aman. Sehingga tidak diperlukan kekhawatiran dari atlet-atlet yang akan datang ke Papua bahwa situasinya tidak terkendali. Insya Allah semua berjalan dengan baik. Oke, di satu sisi hal itu Pak, satu sisi lagi ada fenomena malaria yang masih ada di Papua. Nah, untuk ini apa solusinya kepada 12.000 atlet ini yang akan bertanding di Papua? Jadi pertama kalau untuk COVID tadi kan vaksin ya. Vaksin. Mereka sudah divaksin. Yang divaksin itu atlet yang mau datang, kemudian mereka yang tinggal di sekitar venue yang ada di Papua itu atas petunjuk Presiden, mereka semua juga divaksin supaya memberikan rasa aman kepada itu. Bahwa masih ada kekhawatiran tentang malaria, sudah dilakukan koordinasi antara Dinas Kesehatan Papua dengan Dinas Kesehatan dari 33 provinsi yang akan datang ke Papua. Bahwa langkah-langkah untuk pencegahan malaria itu mereka telah dikoordinasikan antara sesama Dinas Kesehatan yang memang bertanggung jawab dalam bidang itu. Jadi apa yang bisa dikerjakan sebelum mereka berangkat ke Papua dan apa yang harus dikerjakan setelah di Papua terkait dengan malaria itu sudah dikomunikasikan dan disiapkan. Oh, berarti ini adalah buah dari kerjasama KONI Pusat dengan Dinas Kesehatan juga, Pak ya? Oh iya, tentunya gini. Untuk PON itu kan ada panitia besar PON. Panitia besar PON kan ketua panitia besar PON-nya itu adalah Gubernur Papua, Gubernur Lukas NMB. Sedangkan ketua KONI itu sebagai penanggung jawabnya yang memberikan pengawasan, memberikan pengarahan kepada semua yang menyelenggarakan itu agar berjalan dengan baik. Teknis pertandingannya harus berjalan dengan bagus ya, sehingga semua nanti pada saatnya, saya selalu berharap PON Papua ini juga dari sisi penyelenggaraan, dari sisi prestasi, walaupun dilaksanakan di masa pandemi COVID, tetapi kita juga berharap pasti ada pemecahan rekor nasional, kemudian juga seluruh agenda pertandingan itu berjalan dengan baik dan tanpa ada gangguan-gangguan yang tidak perlu. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yuk.